Selamat siang semuanya, teman-teman Neo Digital ya. Sobat-sobat digital semuanya, selamat siang. Bergabung lagi di IG Live Neo Digital. Hari ini kita akan membawakan suatu materi mengenai dari Neo untuk UMKM. Jadi dari Neo untuk UMKM ini adalah salah satu event yang diadakan rutin oleh Neo. Sharing session dan pada siang hari ini kita akan mengajak salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar dunia ya. UMKM itu apa nanti akan kita bahas, dan juga kita akan ngajak nih salah satu foundernya gitu, yang punya UMKM-nya itu adalah Uda Irman ya, owner dari Polenzo. Polenzo ini adalah brand sepatu dan juga sendal wanita, berasal dari Ciamas Bogor, dan penjualannya itu sudah lumayan banyak ya, nggak cuma di Indonesia aja tapi juga di luar juga ada gitu. Nah seperti apa nanti kita akan ajak nih Uda Irman ini untuk bergabung bersama kita di IG Live kali ini ya. Nah ini dia nih, halo Uda. Halo, apa kabar? Apa kabar, sehat dah, alhamdulillah. Uda gimana nih? Baik. Wah, jauh nggak apa-apa, yang penting dekat di hati ya, Da. Gimana, Da? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Biasa, lagi sibuk-sibuk bikin desain baru. Waduh, yang ngedesain sendiri nih, Da? Kebetulan iya. Apa ada timnya? Timnya ada, cuman untuk tahap awalnya saya. Oh gitu, wah keren ya udah selain pengusaha, desainer juga nih ya, kayak Ivan Gunawan berarti ya, ya desainer juga ya. Oke Da, ini tadi saya udah sedikit prolog ya mengenai Polenzo Shop ini ya. Jadi Polenzo ini adalah brand sepatu atau sendal wanita ya, Da ya, dari Ciamas ya. Nih, dari Ciamas untuk dunia. Waduh, menembus pasar dunia gitu. Jadi targetnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga sampai ke dunia juga ya. Jadi brandnya ini udah mendunia gitu. Dan nggak nyangka nih, ternyata dari Ciamas ya. Ciamas itu buat yang belum tahu ya, daerah Bogor ya, Da. Ya Da ya, betul ya. Kota apa kabupaten ya Ciamas itu ya? Kabupaten. Kabupaten Bogor ya berarti ya. Oke, Iya. berarti belum sampai Bogor ya, baru hampir ke Bogor ya gitu ya. Iya. Tapi teman-teman nggak usah harus nyari alamatnya di mana kalau mau cari ya. Banyak sekarang udah ada di Shopee, di Instagram gitu ya, udah bisa dilihat sendiri gitu ya. Dan udah ini sering ngadain flash sale juga ya, kalau dilihat-lihat ya dia di Polenzo ya. Harganya juga ya murah-murah lah ya, bisa dibilang murah-murah. Nah, boleh diceritain nggak, Da, gimana sih awalnya bikin Polenzo ini, ceritanya gimana sih? Ya, apa namanya? Ini bukan awalnya bukan cita-cita saya untuk penjual online dan seperti sekarang, enggak. Cuman karena kebetulan aja dalam kondisi ekonomi saya yang sangat mendesak ya, memang lagi hancur-hancurnya, lagi nggak punya modal banyak untuk buka toko, buka apa segala macam, sewa toko, kontrak toko segala macam lah. Tapi di situ saya memberanikan diri karena saya punya skill di bidang sepatu. Kenapa saya tidak coba? Kenapa saya nggak memberanikan diri untuk membuka online seperti orang-orang gitu? Itu aja sih pertamanya. Awal mulanya saya buka online sepatu, brandnya Polenzo ini gitu kan. Karena di samping itu saya udah ada background juga sih di bidang sepatu. Dulunya saya juga pernah kerja di sepatu di tahun 98 ya, 98. Ya, 98. Sepatu sport ya, atau sepatu wanita kayak yang sekarang gitu, Da? Sepatu sendal gitu. Sepatu wanita. Sepatu wanita. Bisa disebut nggak, Da, brandnya dulu waktu kerja di dulu, brand apa? Enggak, itu campur-campuran. Saya kerja di toko dulu, di toko. Jadi saya sebagai pelayan toko. Oke. Saya kira di pabrik sepatu apa gitu, enggak ya? Enggak. Terus Da, lanjut Da. Jadi beranjak di situ karena di situ banyak sepatu wanita juga, dari sepatu sepatu kerja, sepatu pesta gitu ya, kondangan ya, dan segala macam.
Nah di situ saya mulai berpikir, mulai merancang-rancang lah. Oh kalau saya lihat pegang-pegang begini nih, oh gini tuh. Itu kalau digini gimana ya? Kalau gini gimana ya gitu kan? Dalam pikiran saya aja, dalam pikiran. Tapi kan kita sebagai anak buah kan nggak mungkin juga lah memberi, maksudnya nggak mungkin lah ngomong kasih masukan. Oh, begini, bos begini bos, kan nggak mungkin ya. Udah karena itu udah karena bos saya itu belum tahu nih skillnya, saya baru nih di sini kerja. Iya. Nah, cuma jadi, pelayan biasa nih gitu ya, ada ya dipikirnya mungkin ya. Iya. Jadi pas di sana saya mulai merancang, pulang kerja merancang sedikit gitu kan. Oh diginiin gitu kan. Ya udah. Akhirnya di tahun 2000 saya mulai kerja lagi sama orang lain yang lebih besar lah kawasan ruang lingkupnya lah gitu kan. Nah di situ saya mulai berekspresi, mulai menyalurkan bakat saya dulu gitu. Mulai merintis itu tahun 2015 itu dapat orderan 1, 2, 3, saya syukurin aja Pak gitu. Yang penting sabar aja ya, jalani aja, ibarat air mengalir. Jadi nggak mengeluh kapan saya majunya, nggak begitu. Yang penting saya menjalani hidup yang di saat itu gitu. Jadi nggak ada keluhan, nggak ada begini apa ini, saya nggak ada. Yang penting saya ikhlas menjalani, sabar saya menjalani itu sambil merawat ibu saya. Ya udah, dengan ada aja sih, Allah juga nggak diam, itu aja sih. Iya, percaya dak. Wah, jadi menginspiratif sekali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru gabung ya, udah ini pernah usaha dari tahun 2000 2001 jatuh bangun sampai di tahun 2012 sampai pernah jadi asisten rumah tangga juga, ditinggalkan istrinya dengan tekad yang kuat dan kesabaran ya dak ya. Doa juga, diiringi doa sambil ngurus ibunya, balik lagi ke Bogor dan akhirnya bisa usahanya bangkit lagi ya dak ya. Betul ya. Membuat bikin Polenzo ini berarti awalnya dari situ dak. Dari bikin Polenzo ini karena ya dari semenjak tahun 2014 saya udah bikin tuh brandnya, cuman belum belum heboh lah ya, belum ini segala macam. Cuman waktu itu lagi coba main di IG aja dulu, IG, Instagram, Facebook WhatsApp, gitu ya dak ya. BBM zaman dulu kan masih ada BBM ya. Masih ada. Pin BB-nya berapa nih gitu ya, ada ya di add ya pinnya. Nah, terus mulai di sana awalnya saya merintis ke sana, dari situ awal perdana mulai usaha online itu di situ, dari WA sampai kontak BBM saya beli dengan 100.000 kontak gitu kan. Datanya di blast ya berarti ada ya. Iya. Di blast ya datanya. Ya. Nah, kenapa saya lari ke marketplace itu? Karena saya bingung karena setiap orang ngirim ke bagian logistik itu kenapa kok banyak sekali orang kirim barang, itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya jujur saya memang gaptek ya di dunia sosmed, di dunia teknologi lah sebenarnya. Memang gaptek banget. Nggak tahu lah gitu perkembangan dunia teknologi itu seperti apa, nggak paham. Jadi penasaran saya tanya, kamu jual di mana? Di sini gitu kan. Ya udah, semua kayak Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, pokoknya semua saya bukain. Saya bukain akunnya. Yang penting dalam pikiran saya, karena saya nggak tahu marketingnya, dalam pikiran saya, yang ada dalam otak saya itu yang penting orang tahu dulu nih mereknya apa. Polenzo. Ya udah, semua akun saya bikin semuanya di Polenzo. Apa jadi tuh artinya Polenzo nih dak? Kalau boleh tahu nih, sebenarnya bertanya-tanya juga tuh, Polenzo itu apa tuh? Kenapa waktu itu bikin brand namanya Polenzo gitu? Karena kalau saya baru denger nih dak ya. Artinya yang ini sih nggak ada sih Pak, nggak ada yang gitu. Lebih apa namanya itu ya, lebih yang ada yang lebih intinya nggak ada lah gitu. Lah ya. Cuman saya memang pengen ke daerah Italia gitu.
Oh iya, ya karena begitu denger tuh Polenzo namanya, Polenzo kayak brand-brand Itali nih, Dulu, kayak Kenzo gitu kan, atau Vincenzo ya. Series yang Vincenzo kan itu yang Korea kan iya. dari Itali Dulu juga kan, tuh dia ceritanya. ya karena dulu saya pengen kuliah desain sepatu ke Paris kan, biaya kan nggak ada gitu kan. Ya udahlah, otodidak aja lah belajarnya segala macam gitu kan. Jadi kiblat saya sekarang memang ke Itali gitu kan, kiblatnya. Oke. Jadi Fashionnya Eropa lah ya, Dak ya. iya, saya fashion Eropa. Pokoknya saya kiblatnya ke sana, makanya saya cari brand Polenzo itu karena satu, yang penting gampang diingat orang. Terus yang keduanya, orang juga enak dibacanya gitu kan. Jadi kalau mau bikin brand, teman-teman kalau mau bikin usaha apa aja, yang penting satu kuncinya, bikinlah brand itu yang gampang diingat, yang gampang diingat sama customer dan enak dibacanya gitu kan. Ya, itu yang penting. Itu yang ada dalam otak saya dulu awalnya. Memang sampai sekarang memang sampai saya terapkan memang begitu. Oke, Dak. Tadi soal ciri khas nih, Dak nih. Dari Polenzo ini. Kenapa memilih sepatu atau sendal wanita, Dak? Itu produknya. Satu, wanita ini makin tahun ke tahun mereka banyak fashionnya, banyak modelnya dan segala macam, dan mereka juga menyesuaikan dengan sepatu dengan baju, sepatu dengan tas, sepatu dengan apa, pokoknya yang jelas mereka suka gonta-ganti, matching, menyesuaikan dengan kostum mereka. Kalau laki-laki itu tahu sendiri kan, sekali belanja udah selesai. Kalau nggak putus akan beli. Betul. Gitu. Jadi kadang bajunya apa, sepatunya itu aja terus, ada yang nggak ganti-ganti. Betul juga sih. Sepatu ke kantor sama sepatu pesta juga sama kalau laki-laki. Iya kan? Kalau cewek kalau beda perempuan ya. Tidak. Gitu. Iya. Jadi kadang sepatu pesta aja warnanya bisa banyak, nggak cuma satu, Dak. Iya. Padahal sama itu juga. Tergantung bajunya, tergantung kostumnya apa yang mau dipakai. Wanita kan setiap mau pesta kan pasti bikin kostum lagi. Iya, betul. Outfitnya hari tanggal sekian apa ya Pak? Gitu. Pasti gitu. Betul. Itulah sebabnya kenapa di lemari kita ya sama rak sepatu kebanyakan baju dan sepatu istri kita ya, Dak ya, dibanding sepatu kita sendiri. Oke, jadi itu ya, Dak ya, targetnya kenapa pilih sepatu wanita ya. Iya. Nah, kalau untuk itu kan kenapa bikin sepatu wanita. Nah, kalau targetnya nih dari Polenzo ini, itu ditujukannya kepada wanita yang seperti apa tuh, Dak? Karena kan perempuan banyak nih tipe-tipenya gitu. Saya tidak memilah-milah perempuan umur sekian, tidak, tapi semua yang desain yang saya bikin itu bisa dipakai ke semua umur gitu. Jadi nggak bilang ini untuk range umur segini, ini range segini, nggak. Cuman saya menampilkan karya-karya yang ada di Polenzo itu, yang mereka bisa pakai di umur sekian, bisa mereka pakai, cocoklah untuk kakinya, cocoklah dengan umurnya, itu aja sih. Jadi nggak ada pilah-pilah segala macam. Tapi kalau untuk fashion untuk pesta, belum, nggak ya. Rata-rata itu kan mak-mak ya, ibu-ibu lah misalnya ibu. Kalau untuk ABG kan jarang ya untuk pesta dengan yang glamor yang ada glitter itu kan jarang. Kecuali kalau artis ya iyalah gitu kan. Iya, betul. Artisnya, penyanyinya gitu ya, deh, biduannya misalkan gitu baru ya glamor ya. Oke. Berarti kalau produknya sendiri nih udah ada berapa macam nih, Dak? Maksudnya modelnya lah ya, bukan modelnya. Apa ya? Kalau sepatu cewek kan ada flat shoes gitu-gitu ya, ada heels gitu. Nah, udah ada berapa macam nih? Tipenya berarti ya itu ya. Di Polenzo itu ada banyak Pak, ada yang murah, ada juga menengah juga ada, yang mehong juga ada gitu kan. Itu tergantung customer aja yang memilih sesuai dengan budget customer masing-masing. Kalau yang penting saya menyediakan
yang harga di bawah ada, yang harga menengah juga ada, harga tinggi juga ada. Ya itu aja sih. Ya sama lah kayak di plaza-plaza gitu kan, ada yang murah, variannya banyak lah ya, ada ya. Varian. Berbagai varian. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik nih, Da. Ya. Rencana mau launching sepatu sport nggak katanya? Polenzo dari Mbak Ara. Sepatu sport. Ada sih, ada. Cuman belum. Kalau untuk sepatu sport ini, sport itu saya benar-benar mencari nuansa baru lagi, nuansa baru yang tidak berbeda, yang berbeda dengan mereka, ya teman-teman yang lain gitu kan. Karena saya jujur, karena saya sifatnya saya tidak mau mengikuti mereka, teman-teman yang lain. Oh dia laris ini nih, kencang ini nih gitu. Saya nggak mau ikutan. Mungkin itulah pasarnya gitu kan. Tapi saya membuat dengan ciri khas saya sendiri, dengan ciri khasnya Polenzo sendiri itu. Nah, kalau untuk sepatu sport memang ada, cuman belum waktu yang dekat inilah ya. Karena saya lebih menggali lah sport yang pas untuk fashion wanita yang cocok untuk Polenzo itu apa ya gitu. Itu belum ketemu Pak, belum. Berarti tadi nih ya bisa dibilang ya. Jadi ada perbedaan antara ketika udah jualan offline dengan online ya, Da, ya. Dan itu ketika banyak orderannya itu ketika online tuh, Da, justru ya jualannya. Ya karena saya nggak punya offline Pak, nggak punya toko. Karena dari awal memang saya buka online ini karena bukan cita-cita awal jadi seperti ini, enggak. Cuma ya karena kondisi mendesak aja, kondisi mendesak dalam segi ekonomi. Saya nggak punya apa-apa, mau sewa toko juga nggak ada duit gitu kan. Jadi makanya saya belajar online, belajar sosial media. Walaupun ya umur segini saya belajar coba Pak. Nah ya di situ saya mulai gitu. Saya nggak ada jual online, offline nggak ada. Semuanya saya online semua. Oke, berarti ini barusan udah ngomongin tentang ekspor nih. Itu gimana ceritanya bisa sepatunya itu ekspor, Da, gitu. Ini kan kalau saya lihat ekspor itu kan berarti dikirim ke luar negeri ya, dari Shopee ya. Orang belanjanya di Shopee ya, betul ya, karena di Shopee juga ada di luar negeri ada ya. Nah, itu gimana tuh awalnya dapat customer dari luar? Sebenarnya mungkin yang live sekarang mungkin ada teman-teman yang jualan di Shopee juga. Enak loh, sebenarnya enak jualan di Shopee karena satu ya ada gampang lah gitu kan, nggak terlalu ribet banget dengan sistem dan segala macam. Yang penting ikutin aja aturan-aturan fitur-fiturnya, ikutin aja dan segala macam. Kalau ada notifikasinya dari Shopee, ada untuk ekspor dan segala macam, ya ikutin aja. Apalagi sekarang kalau nggak salah saya dengar sih sudah bisa didaftarkan, sudah bisa diajukan bahwa kita bisa menjual ke ekspor. Tapi kan itu juga butuh proses ditindaklanjuti gitu kan, proses juga. Barang-barang yang layak nggak dibawa ke ekspor ya, karena yang dinilainya jangan ada penalti dan segala macam, keterlambatan juga segala macam, poin-poin chatting juga dinilai banyak juga di situ gitu kan. Ya, nah saya dibawa sama Shopee waktu itu karena ada notifikasi kering di Shopee, ekspor Shopee. Yaudah saya daftar aja Pak, daftar aja dulu. Yang penting yang penting daftar aja gitu kan. Seperti saya bilang saya pertamanya saya bikin akunnya Polenzo dulu. Yang penting saya daftar dulu gitu. Yang penting daftar dulu, mau diterima atau enggak ya nggak. Ya saya nggak terlalu berambisi banget gitu kan. Tahu-tahunya dengan seminggu setelah itu keluar notifikasinya sudah aktif di luar negeri. Nah kaget kan? Terus saya dilihat ordernya satu-satu, tanya sama admin, ada nggak order ke luar negeri? Oh ada, gitu. Kemana? Ke Singapura. Oh berarti udah bener, udah aktif nih. Nah di situ saya mulai bangga lah gitu kan, bangga banget sama Shopee dan mulai mengembangkan diri. Ini tantangan besar nih buat saya nih gitu. Tantangannya satu, kenapa? Barang handmade dibikin sendiri dipakai tangan itu ke luar negeri. Harus ya itu bangga tantangan ya. saya. Iya.
Itu pertama kali itu negaranya Singapura tuh dak yang order dak. Singapura, Malaysia, yang dua itu. Singapura, gitu. Malaysia, yang paling sering itu Sarawak ya, Sarawak. Tapi yang rutin itu dua negara itu. Tapi sekarang sih udah berkembang ya sampai Vietnam, Thailand, ya itu tambah dua negara lagi. Berarti Vietnam, Thailand, tapi paling banyak tuh Singapura dan Malaysia ya? Ya, sebentar lagi akan dibuka ke Kolombia, Pak. Wah, Kolombia negaranya ini dong, Escobar dong, dak. Luar biasa, keren sekali udah ya. Ya gitu ya, berarti ya teman-teman Neo ya semuanya di sini ya. Jangan bangga ya kalau misalkan pakai barang dari luar. Justru banggalah ketika kita pakai produk dalam negeri, atau misalnya ketika kita di luar negeri nih ngelihat di Singapura, ngelihat orang-orang Malaysia gitu ya, pakai produknya ya produk Indonesia nih gitu. Made from Ciomas ya, dak ya. Berarti ya keren kan ya, gitu. Jadi sebenarnya gini, bangga banget ya, kita harus bangga ya. Orang kan lebih bangga, maksudnya orang lebih image mereka kan rata-rata kan banyak yang suka branded gitu lah, kayak LV, Chanel, gitu kan. Nah, apa benar ini Polenzo naik ke ekspor, barangnya dikirim ke luar negeri, waktu saat udah di ACC, di approve sama Shopee itu, apa ada orang yang beli di sana gitu kan. Tapi dengan positif tinggi aja, dengan semangat aja, mudah-mudahan ada aja yang beli gitu kan. Taunya memang ada sih. Jadi sekarang tuh porsinya gimana, banyak yang ekspor atau lebih banyak yang domestik dak? Ya domestik lebih banyak lah Pak, karena domestik itu kan dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Irian Jaya gitu kan. Nah kalau apalagi kan di Shopee saya kan udah lama, udah 6 tahun ya kan. Kalau ekspor ini kan baru berapa tahun ya domestik lah yang menguat, yang lebih ratingnya lebih tinggi. Awalnya berapa orang tuh dak yang ngembangin sepatu Polenzo ini ya? Awalnya saya sendiri waktu packing gitu kan, dapat order 10-50 itu sendiri. Akhirnya saya ngambil orang, terima kru gitu kan. Ya, saya juga sih menerima kru ini rata-rata mereka yang memang putus sekolah pada dasarnya, pada umumnya gitu kan. Awal niat saya itu memang mereka yang putus sekolah, yang nggak tahu zaman teknologi, misalnya nggak tahu lah tentang komputer segala macam. Itu saya didik sendiri Pak. Bapak mungkin kaget, admin saya itu nggak ada lulus SD. Wah, luar biasa. Nggak ada yang lulus mereka SD. Saya privat dalam sebulan harus pinter di komputer dan segala macam. Jadi saya memang niatnya memang menampung pemuda-pemuda yang putus sekolah, yang nggak ada biaya lagi untuk ini. Ayolah berkembang sama saya. Yang penting ada kemauan untuk belajar, gitu. Ada kemauan untuk kerja, gitu. Bayangin aja admin saya semua yang ada berapa orang kita yang nggak lulus sekolah SD? 3 ya? Ya, 3 orang yang nggak lulus Pak. Tapi itu saya menerima kru tidak melihat dari segi pendidikan dan segala macam, tapi kemauan kerja, mau berkembang, sabar, jujur, yang penting. Udah itu aja. Selebihnya biar saya yang dididik. Hebat udah. Wah, inspiratif sekali ya udah ya ini ya. Jadi itu dapat dari mana tuh karyawan-karyawannya itu? Warga sekitar kah? Awalnya sih teman-teman yang pertama masuk, yang itu dia ngomong, saya boleh kerja nggak gitu kan? Dia ngomong sama teman-temannya, ya udahlah nggak apa-apa. Saya bilang, coba panggil gitu. Udah panggil interview, saya tanya dulu kemauannya kemana, maunya apaan segala macam. Ya udah saya terima dulu. Yang penting saya terima dulu, saya didik dulu lah. Saya pengen tahu karakternya di mana, dia cocoknya di mana nih. Udah. Nah, yang penting bagian packing dulu lah, belajar packing dan segala macam, ambil barang dulu segala macam gitu. Itu dulu awal-awalnya. Akhirnya berkembang. Saya panggil sesuatu, saya tanya dulu kemauan, tujuan hidupnya mau ngapain. Nah, kalau soal ini soal desain terus itu gimana tuh? Yang ngedesain udah sendiri apa sekarang udah ada karyawan yang bisa mendesain? Ya, sistemnya begini sama tim produksi. Saya punya gambaran begini.
gitu kan. Saya maunya ini, terus saya pakai bahannya ini, terus aksesorisnya seperti ini, gitu. Itu saya menyesuaikan semuanya. Jadi tim produksi langsung bekerja aja, ngikutin alur saya gitu kan. Karena kalau di Senda Perempuan ini kan banyak feeling Pak. Kalau feelingnya kuat, feelingnya nggak ada, juga bingung kan mau jualnya bagaimana. Tapi yang penting feelingnya dulu kontras nggak dengan kita kombinasikan dengan warna ini, dengan aksesoris ini gitu. Itu masih dari saya. Itu masih dari saya Pak. Jadi tetap kreatornya Uda ya, berarti ya bisa dibilang ya, Uda Irman sendiri ya. Nah, belajar Pak, masih belajar. Nah, itu gimana caranya nyesuaiin sama kondisi tren kan selalu berubah nih, tiap tahun bakal berubah terus kan ya. Gimana cara nyesuaiin sama kondisi tren yang selalu berubah ini? Ya kadang kita melihat di internet apa nih lagi tren gitu kan. Cuman saya tidak mencontek, tapi arahnya ke sana gitu aja udah. Arahnya ke situ. Misalkan trennya lagi ini, ya tetap ngikutin ya, ya. Oke, tapi tidak contek plek-tiplek lah bisa dibilang ya, ya. Ya kalau bahasa saya ke tim produksi, kita mencontek boleh tapi jangan sama. Oke. Nah, tadi juga ada pertanyaan nih, Da. Gimana caranya di masa pandemi saat ini ya, apalagi udah 2 tahun lah ya gitu. Bisnisnya nih gimana nih, bertahannya atau misalkan caranya mencari inilah ya jalan keluar dari pandemi ini ya. Mungkin banyak juga kan bisnis-bisnis di luar sana yang tidak bertahan gitu. Nah, ini gimana caranya dari Polenzo ya, dari Uda Irman bisa bertahan nih di pandemi ini? Kuncinya saya konsisten aja Pak. Konsisten dengan apa yang kita lakuin, dengan apa yang kita kerjakan, usaha apapun, teman-teman semuanya yang penting konsisten dalam situasi seperti ini. Sabar. Yang keduanya sabar. Terus yang ketiga jangan banyak mengeluh. Jangan mengeluh aja dengan kondisi seperti ini. Rezeki itu sudah ada kok, ada yang ngatur, sudah ada kok kotak-kotaknya gitu kan. Yang keduanya jangan patah semangat, keluarkanlah ide-ide baru dan segala macam di tokoh teman-teman masing-masing. Apa nih yang akan dikeluarkan, desain apa, model apa lagi nih segala macam. Ya gimana mau bikin model ini aja barang nggak laku. Nah, kalau memikirkan barang ini nggak jalan, terus kita stuck begitu aja, kapan kita bisa berkembang gitu kan? Ya siram lagi. Betul. Disiram lagi dengan air baru, ibaratnya gitu. Biasanya kita minum air putih, tambah lagi dengan sirup lah gitu kan. Nah, ya yang penting ada penampakan baru di tokohnya gitu. Oke, kalau ngomongin soal desain nih, tadi ada yang nanya juga nih, inspirasi itu gimana? Dapat inspirasinya bikin desain yang beragam itu, apalagi tadi ya, sampai baru tanggal 9 aja udah ngeluarin 10 desain nih, kayaknya udah bisa ngalahin desainer ini ya, ulung banget ya gitu ya. Lebih dari sekali ya. Pak, ya? Inspirasinya lucu Pak. Kalau kita jalan-jalan ke luar, kalau nggak bawa istri, kalau lihat perempuan cantik pasti mukanya. Ya betul. Kalau saya beda orangnya Pak. Saya kalau kemana-mana saya nggak lihat wajahnya. Saya lihat kakinya nih udah. Aduh. Oh gitu ya. Oke, menarik banget ya ini ya teman-teman ya. Aduh. Jadi udah kalau jalan-jalan ngeliatin cewek itu kakinya yang diliatin ya, mukanya mah bodo amat ya. Oke. Nah, saya startnya itu kalau melihat cewek itu dari jauh, misalnya dari ke bawah dulu saya Pak, dari bawah baru ke atas. Kalau orang kan dari atas baru ke bawah. Kalau saya dari kaki dulu, dia pakai sandal apa, modelnya gimana. Dari situ. Nah dari situ berarti inspirasi. Oh dia pakai bikinnya, dia modelnya begini. Nah sampai di rumah Pak itu saya rekam. Saya rekam. Rekamnya dengan? Iya saya rekam itu saya sampai rumah tuh saya ingat-ingat, saya tuangkan lah
ke idenya itu. Karena saya panggil bagian tim produksi, kamu ke rumah sebentar ya, ada perlu gitu. Ya udah ke rumah, tolong begini saya begini. Pokoknya begini aja udah. Kalau tim produksi saya udah tahu kan, kalau saya udah ngomong begini itu, kalau udah di gaya tangan saya begini, udah ada ekspresi tangan itu udah paham. Terus memang sih nggak langsung clear ya, nggak langsung deal itu. Ada perombakan lagi, ini dirombak lagi, ini begini lagi gitu. Itu bikinnya berarti digambar dulu, dak, di sketch gitu. Itulah Pak, saya kelemahan saya nggak bisa menggambar Pak, itu aja. Loh. Cuman bisa menuangkan isi kepala ke bagian tim produksi gitu Pak. Kalau gambar jujur, makanya dulu saya kan pengen kuliahnya ke sana bagi desain sepatu, tapi cuannya kan nggak ada di zaman dahulu kala gitu kan. Ya udah digambar ya. Yang penting saya menuangkan idenya begini. Kadang-kadang gini, kadang ada yang nyambung, kadang enggak. Menurutnya gimana? Terus saya ambil sendal saya yang ada gitu kan. Pokoknya gambarnya begini, terus ada beginian sedikit, saya torres dengan pulpen, udah. Oh iya, antar. Ya, gampang. Udah begitu aja sih Pak. Kalau saya sampai sekarang memang tidak bisa menggambar. Oh, jadi yang gambar itu tim produksi ya, gitu ya, Dek? Iya, tim produksi. Udah hanya kreatornya begini ya. Dia yang ngegambar ya, gitu ya. Tetap yang penting sih kreatornya, Dek ya. Jadi buat teman-teman juga nih di luar sana ya, mungkin mau usaha tapi bingung nggak bisa gambar, keterbatasan nggak bisa jahit misalkan ya, ada yang nggak bisa jahit, nggak bisa apa ya. Yang penting niat aja dulu gitu ya, ya. Cari orang tandeman yang bisa nuangin ide kita, akhirnya bisa terbentuklah usahanya seperti apa. Oke. Pertanyaan lagi, Dak. Ini nah ini ada, seberapa penting kan udah bikin Instagram juga ya, gitu ya. Nah itu udah dari Instagram gimana, ada nggak penjualan dari yang didapetin dari Instagram, entah itu melalui direct message ya, DM atau WhatsApp? Kalau saya lihat kan ada WhatsApp admin gitu, itu gimana tuh, Dak? Iya, ada. Kalau Instagram IG-nya Polenzo sekarang ini ya Polenzo Shop itu adalah sebagai untuk wadah iklan aja, tapi saya sundurnya ke bagian katalog Polenzo, juga ada lagi IG-nya, jadi customer juga bisa belinya melalui IG katalog Polenzo. Kalau IG Polenzo sendiri yang lagi live sekarang ini hanya sebagai wadah iklan aja, wadah untuk mempromosikan barang-barang baru dan segala macam. Kalau mau belanja ya di IG katalog, dan memang ada Pak yang melalui DM ada gitu kan, segala macam. Dan itu juga ada adminnya juga yang menghandle untuk offline, yang maksudnya yang dagangnya di media sosial lah gitu judulnya, yang ada. Oke. Nah, mau tanya juga nih, Nek. Kebetulan kita kan di Neo Digital nih kan ada bagian digital lah ya. Nah, iklan segala macem. Nah, tadi mungkin juga udah sempat nyebut ya gitu. Memanfaatkan fitur-fitur iklan nggak nih di Instagram, di marketplace ya kayak Shopee Ads gitu-gitu, dimanfaatin nggak, Dak? Saya jujur saya belum ada ya Pak pakai itu yang mungkin yang belum saya pakai di Shopee juga. Saya selama ini bikinnya voucher aja, pakai promo dan segala macam, diskon ya. Nah. Oh gitu, jadi gitu. Ads belum dimanfaatin ya, Dak ya. Wah, luar biasa. Berarti nih hasil yang sekarang udah bikin ini masih hitungannya masih organik ya, real ya, Dak ya, tanpa iklan ya, Dak ya. Luar biasa. Belum iklan aja udah hasilnya udah seperti ini impactnya, apalagi nanti kalau diiklanin mungkin bisa lebih wow juga tuh, Dak ya. Ya bisa lah, Dak, nanti Dak kita coba-coba bikin bareng ya, Dak. Jadi jualan saya, Dak, di sini. Dikit-dikit ya, Dak ya. Oke, maksudnya gini, buat teman-teman juga ya, yang lain ya, pegiat-pegiat UMKM gitu ya. Ya dari Uda udah disampaikan juga ya mengenai gimana kiat-kiatnya jualan di online, terus manfaatin online sebagai wadah buat jualan, terus juga yang penting kerja kerasnya udah gimana inspirasinya. Dan juga titip buat teman-teman, pesan dari saya,
dimaksimalkan juga tuh fitur-fitur yang ada di marketplace ya, Da ya. Dari mulai Ya, foto, betul. kadang-kadang ya, Da ya. Foto kadang-kadang mau jualan, fotonya burem, ngeblur gitu-gitu kan. Orang ngelihatnya juga Iya. mungkin males tuh. Mm. Oke, siap. Kalau gitu udah kita cukupkan saja ya, Da ya, waktu sharing hari ini. Terima kasih banyak nih, Da, atas Sama-sama, saya waktunya. juga terima kasih. Ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak, justru yang udah sampaikan inspiratif sekali ya. Semoga ini jadi pelajaran juga, jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman di sana yang mau mulai jualan, mau jualan UMKM yang mau jualan tapi ragu-ragu, masih mikir-mikir. Itu dengerin tuh tadi udah dari tahun 2001 sempat jatuh bangun ya. Sampai akhirnya sekarang nama Polenzo udah sampai dijual di Singapura, di Malaysia, Thailand, dan Vietnam gitu ya. Sukses terus Satu, Da buat Polenzo, boleh usahanya. kasih pesan sedikit buat ini. Ya, silakan. Kalau teman-teman kalau mau baru memulai, ya tentukanlah produknya apa. Jangan pelin-pelan dengan untuk melangkah. Terus yang keduanya, jangan melihat kiri, jangan karena ikut-ikut tren aja orang jualan online kita ikut-ikutan juga begitu, jangan seperti itu, tapi benar-benar dari hati teman-teman juga untuk membuka suatu usaha. Jangan lihat, satu lagi, jangan lihat kiri kanan depan belakang dan atas bawah tetangga banyak ordernya, jangan terlalu dipikirin. Yang penting fokus aja, lurus aja pikirannya ke depan dengan usahanya sendiri. Kalau jangan terpengaruh dengan omongan orang dan apalah judulnya, namanya hidup ya. Itu yang pesan saya. Konsisten aja di usahanya, berkembang aja di situ. Bagaimana itulah bisa berkembang lagi. Tetap fokus, konsisten, sabar. Dah. Ya itu ya teman-teman ya. Dan yang paling saya ingat tadi kata-kata dari Uda adalah jualannya itu menggunakan hati ya. Itu penting banget ya. Menggunakan hati, dimana kalau kita menggunakan hati, kita jualan juga bisa ikhlas, bisa tulus ya, Da ya, bukan karena tuntutan orang lain gitu. Oke, terima kasih banyak ya, Da ya, atas waktunya. Sekali lagi sukses terus ya, Da. Buat Polenzo, sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Udah diundang. Ya, moga nanti kalau misalkan ada launching, invite kita aja, Da. Siapa tahu kita bisa kolaborasi bareng lagi ya. Oke, terima kasih juga. Siap. Ya, salam buat teman-teman karyawan-karyawan Polenzo yang lain ya, Da ya. Insya Allah. Ya, Pak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung nih di live session kali ini dari Neo untuk UMKM. Saya Prince, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Oke.